Pemuda tampan yang hidup di kota. Bab 06. Kedua gadis terkejut. Buru-buru Benson rebut buku milik Chanda. Kemudian dia bandingkan tulisan tangan cewek itu dengan surat misterius yang terakhir kali didapatkan dari dalam helm. "Kau benar, itu aku," ucap Chanda. Dia mengaku lebih dulu sebelum Benson sempat bertanya padanya. "Kenapa kau lakukan itu?" Timpal Benson yang merasa tak habis pikir. Chanda tersenyum simpul. "Karena aku penggemar beratmu, Ben. Aku bahkan tetap mengagumi walau sudah mengetahui pekerjaan rahasiamu," ungkapnya. "Apa-apaan itu?" Benson tergelak. Dia tak percaya kalau dirinya memiliki penggemar. Apalagi sampai ke ranah penggemar berat. "Kau tak percaya? Ayo ikut aku." Chanda meraih tangan Benson. Dia bawa cowok itu memasuki kamar kosannya. Benson ikut saja. Dia menganggap itu sebagai balasan atas ketersediaan Chanda yang mau menjadi penuntasan hal urgennya. Masuklah Benson ke kamar Chanda. Atensinya langsung tertuju ke arah dinding yang ada di dekat jendela. Di bagian dinding itu, ada banyak sekali foto Benson yang diambil secara candid, alias tanpa sepengetahuan cowok tersebut. Pupil mata Benson membesar. Dia perlahan mendekati dinding yang dipenuhi berbagai fotonya itu. Di sana Benson bisa menemukan foto saat dirinya makan, belajar, mengendarai motor, dan melepas pakaian. "Ini. Dari mana kau dapat fotoku tanpa baju ini?" tanya Benson. "Oh, itu waktu kau ganti pakaian olahraga," sahut Chanda. Mata Benson mendelik. "Tapi bagaimana kau mengambilnya?" "Aku selalu mengganti pakaian di tempat tertutup dan tanpa ada orang yang melihat, terutama cewek," jelasnya. "Aku nggak sengaja saat itu. Aku ambil fotonya dari jendela," balas Chanda. "Apa yang kau lakukan ini namanya pelanggaran privasi. Kau menguntitku," geram Benson. Sungguh, dia menyesal sekali sudah menyentuh cewek mengerikan seperti Chanda. "Aku punya sesuatu hal yang lebih besar dari foto-foto itu, Ben." Chanda tampak bersemangat. Namun semangatnya itu justru membuat Benson semakin terancam. Chanda mengambil ponselnya. Dia mencari sesuatu di sana. Sampai akhirnya sebuah video dirinya tunjukkan pada Benson. Mata Benson membulat sempurna. Jantungnya mengejut bak tersambar petir di siang bolong. Bagaimana tidak? Video yang diperlihatkan Chanda kepadanya adalah saat Benson berolahraga dengan Bu Winnie. Dan ini tidak satu video saja. Cukup. Benson berusaha mengambil ponsel Chanda. Dia ingin langsung melenyapkan semua jejak keburukannya di ponsel tersebut. Buru-buru Benson hapus video yang berkaitan dengan dirinya. Chanda tertawa geli melihat kepanikan Benson. "Kau tidak perlu repot menghapusnya, karena aku sudah punya banyak duplikatnya di laptop dan hard diskku," ucapnya. Benson dibuat semakin geram. Ia hempaskan ponsel Chanda ke ranjang. Lalu dirinya pegangi kedua tangan cewek itu. "Apa maumu dariku, hah?" timpal Benson. "Jadilah milikku. Aku janji akan merahasiakan semua ini," kata Chanda. "Kau repot-repot melakukan semua ini hanya untuk itu." "Menyedihkan sekali," tanggap Benson. "Aku miskin, selain itu wajahku tidak secantik Clara ataupun Bu Winnie. Tanpa dua hal itu, aku tak bisa menyentuhmu. Jadi yang hanya bisa aku lakukan adalah mengagumimu dari jauh." Sampai akhirnya kekaguman itu lama-kelamaan membuatku semakin ingin tahu terus tentangmu. Dan kemarin aku baru saja kepikiran untuk menerormu dengan surat. Aku tak menyangka semua itu berjalan sangat mulus. Chanda bercerita panjang lebar. "Kau sudah mendapatkan yang kau mau tadi kan? Bukankah itu sudah cukup?" tukas Benson. Dia mencoba melakukan negosiasi. "Tentu saja tidak. Aku ingin seperti Bu Winnie,"
memilikimu kapan saja aku mau. Sahut Chanda. Benson memutar bola mata kesal. Sepertinya dia tak bisa mengajak Chanda negosiasi. Aku heran dengan cewek sepertimu. Kenapa kau tidak fokus belajar dan menjaga dirimu baik-baik? Melakukan semua ini hanya membuang waktu. Dan aku tak mau menjadi orang yang membuatmu membuang waktu. Kata Benson. Lalu kau. Bukankah kau mengerjakan hal yang membuang waktumu? Balas Chanda. Aku melakukannya untuk bertahan hidup. Aku juga melakukannya untuk bertahan hidup. Memilikimu adalah kepuasan tersendiri bagiku. Itu membuatku sangat bahagia. Tegas Chanda. Ia serius dengan perkataannya. Benson menghela nafas panjang sambil mengusap kepala berulang kali. Ia lalu duduk ke kursi depan meja rias. Benson mengingat dua pelanggan rutin yang harus dirinya layani, yaitu Bu Winnie dan Yolanda. Belum lagi para pelanggan lain yang akan memesannya di waktu tak menentu. Sekarang dia harus menambahkan Chanda ke dalam daftar tersebut. Kau tidak perlu cemas, kau bisa melakukan apapun saat bersamaku dan itu tidak harus kegiatan seperti itu. Chanda duduk ke sebelah Benson dan berbicara baik-baik. Mata Benson langsung mendelik. Benarkah itu? Tanyanya memastikan. Yah, tergantung moodku sih. Kalau aku lagi mau, kau juga harus mau, tanggap Chanda. Nih cewek benar-benar sinting. Aku harus cari cara buat nyingkirin dia, batin Benson. Ya sudah kalau begitu. Aku mau pulang, pamit Benson sambil berdiri. Namun tangannya dengan cepat dipegang oleh Chanda. Apa lagi? Geram Benson. Minta nomormu, kata Chanda seraya menyodorkan ponselnya. Ia merekahkan senyuman manis. Dengan terpaksa Benson memberikan nomornya pada Chanda. Setelah itu, barulah dia pergi. Benson melajukan motornya. Di sepanjang perjalanan, dia memikirkan cara untuk lepas dari Chanda. Benson akhirnya memilih pergi menemui Priti. Perempuan itu memang sudah seperti keluarga baginya. Priti juga seringkali memberikan solusi atas masalah yang pernah dihadapi Benson. Pintu segera dibuka oleh Priti setelah Benson 3 kali memencet bel. Penampilan perempuan itu tampak acak-acakan. Terutama rambutnya. Priti terlihat hanya mengenakan dress malam bertali spaghetti. Sepertinya dia tak mengenakan apapun dari balik dress itu. Benson bisa melihat jelas puting buah dadanya yang menonjol. Masuklah, kata Priti. Apa kedatanganku mengganggu? Tanya Benson sambil melangkah masuk. Dia kaget tatkala melihat Leo ada di apartemen Priti. Cowok itu tampak bergegas mengenakan pakaiannya. Beritahu aku, ada masalah apa lagi kali ini? Tanya Priti sambil duduk ke sofa. Benson segera ikut duduk ke sofa. Ada apa ini? Sepertinya kau tidak akan mengakhiri pekerjaanmu kan, Leo? Tukasnya. Leo terkekeh malu. Hehe. Sepertinya begitu, sahutnya sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Benson tersenyum sambil menggelengkan kepala. Kemudian perlahan dia lirik Priti. Dirinya tentu tahu apa yang sudah perempuan tersebut lakukan bersama Leo. Kenapa kau menatapku begitu? Kau pun pernah melakukannya dulu, tukas Priti. Benarkah? Leo tampak kaget. Itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah masalahku. Ungkap Benson. Dia segera menceritakan segala hal tentang Chanda dan Leo. Jika orang tahu tentang pekerjaanku, maka otomatis semua orang juga akan tahu tentang bisnis special friend. Bantu aku menyingkirkan cewek itu, kata Benson. Astaga, bisa-bisanya kau bertemu cewek mengerikan seperti itu, komentar Priti. Cewek begitu memang harus disingkirkan. Tambahnya. Tapi bagaimana? Membunuhnya? Tidak mungkin kan? Tanggap Benson. Coba kupikirkan dulu.
Priti melipat tangan di depan dada sambil menyandar ke sofa. Ia diam sejenak untuk berpikir. Sementara itu, Benson hanya bisa menatap Priti. Berharap perempuan tersebut bisa memberikan solusi yang bagus. Priti menjentikkan jarinya. Dia sepertinya sudah mendapatkan ide. Priti pun segera memberitahukan idenya tersebut pada Benson. Itu ide bagus. Kapan kita akan melakukannya? Ujar Benson. Malam ini pun bisa kalau kau mau, tanggap Priti. Bagus. Lebih cepat semakin baik. Sahut Benson. Dia merebahkan diri ke sofa. Benson mendengus lega setelah mendapat solusi dari Priti. Dirinya sekarang berharap rencana perempuan itu bisa berjalan baik. Kau bisa serahkan semuanya padaku. Tapi ingat, nanti bayar semua uang yang kukeluarkan untuk ini. Ujar Priti menegaskan. Iya, kau tenang aja. Yang penting rencanamu benar-benar bisa berhasil nyingkirin cewek itu. Oh iya, dan satu hal lagi, jangan coba-coba melakukan kejahatan yang hina. Pokoknya jangan sentuh Canda apalagi sampai membuatnya terluka. Sahut Benson. Cek. Apa kau menyukainya? Kenapa kau peduli dia terluka atau tidak? Balas Priti. Aku tahu cewek itu mengerikan. Sejahat-jahatnya diriku, aku masih punya hati nurani. Aku tak mau membuat orang menderita karenaku. Tegas Benson. Priti menggelengkan kepala. Terserah kau. Tapi aku akan beritahu keinginanmu pada kenalanku itu nanti, tanggapnya. Oke, sebaiknya kalian berdua pergi dari sini. Aku mau pergi, kata Priti mengusir Benson dan Leo dari apartemennya. Kedua lelaki itu otomatis menuruti kemauannya. Dalam bisnis Special Friend, Priti memang memegang posisi ratu di mata semua anggota. Kini Benson berjalan berdampingan dengan Leo. Mereka melangkah menuju parkiran. Kenapa tidak ada anggota cewek selain Priti di bisnis Special Friend? Celetuk Leo. Entahlah. Mungkin memiliki anggota cewek terlalu sulit baginya. Priti tidak pernah akur dengan cewek. Ungkap Benson. Benarkah? Pantas saja kulihat dia selalu sendiri. Lalu keluarganya? Tanya Leo penasaran. Kenapa kau ingin tahu? Apa kau menyukai Priti? Timpal Benson. Wajah Leo seketika memerah. Sejak pertama bertemu, dia memang menyukai Priti. Apa itu terlihat jelas? Imbuhnya. Enggak juga. Aku hanya menebak. Tapi tebakanku ternyata benar, sahut Benson. Bagaimana menurutmu? Leo meminta pendapat Benson. Lebih baik tidak. Sebaiknya kau cari cewek yang lebih baik. Saran Benson. Emang ada yang mau sama kita yang kerja begini? Ya ampun. Benson memutar bola mata jengah. Dia meneruskan, kau harus rahasiakan pekerjaan ini dari cewek itu. Tapi aku nggak suka membohongi orang. Apalagi orang yang disayang. Ngerasa bersalah seumur hidup nggak sih? Apalagi kalau kita berakhir menikah dengannya, ucap Leo. Benson terdiam 1000 bahasa. Karena ucapan Leo barusan entah kenapa kena ke hatinya. Benson jadi teringat Clara, dia kini mengerti dengan betapa marahnya gadis itu tadi siang. Benar kan, Ben? Tanya Leo yang seketika sukses membuyarkan pikiran Benson tentang Clara. Tahu ah. Terserahmu. Benson sudah berada di area parkiran. Ia segera pergi dengan motornya. Setibanya di apartemen, Benson langsung memeriksa ponsel. Dia menemukan banyak sekali pesan dari Canda. Gila nih cewek. Umpat Benson sembari membaca pesan Canda satu persatu. Matanya terbelalak saat melihat sebuah foto. Sinting parah. Rutuk Benson lagi. Bagaimana tidak? Dia baru saja melihat foto daging tembem Canda yang dikirim sendiri oleh cewek tersebut. Tanpa pikir panjang Benson langsung memblokir nomor Canda.
Setelah itu, dia segera melanjutkan niat awalnya, yaitu ingin menghubungi Clara. Sayangnya Clara tidak merespon sama sekali panggilan Benson. Gadis itu bahkan juga tidak membalas pesannya. Cowok sepertiku emang pantas dibuang sama cewek sebaik dia, gumam Benson yang merasa sadar diri. Dia langsung teringat gambaran tubuh Clara yang polos tanpa busana. Namun tak berlangsung lama, Benson menggelengkan kepalanya. Ya ampun, Ben. Sudah salah, masih saja kau berpikir aneh-aneh. Benson mencoba melupakan Clara dengan telentang di tempat tidur. Usahanya cukup sukses, karena beberapa saat kemudian dia tertidur. Ponsel yang berdering, harus membuat Benson kembali terjaga. Ia mendapatkan telepon dari Priti. Semuanya sudah beres. Pokoknya cewek itu tak akan mengganggumu lagi, kata Priti dari seberang telepon. Baguslah kalau begitu, tanggap Benson. Mulai sekarang kau tidak akan melihatnya lagi di depan matamu. Kenalanku itu berhasil menyuruhnya pergi dari kota ini, jelas Priti. Kau yakin? Kenalanmu tidak membunuhnya kan? Benson merasa cemas. Tentu saja tidak. Ya sudah, itu saja yang ingin kukatakan. Nanti jumlah uang yang harus kau bayar akan kukirimkan lewat pesan. Pembicaraan Priti dan Benson berakhir di sana. Benson kini mendengus lega. Rencana Priti untuk menyingkirkan Canda sukses besar. Kebetulan dia membayar jasa preman kenalannya. Para preman itu disuruh mendatangi Canda dan menyuruh cewek itu berhenti mengganggu Benson. Benson menganggap masalah Canda sudah selesai sepenuhnya. Sekarang dia bisa fokus menjalani hidupnya tanpa gangguan. Terutama dengan kegiatan mengajar les privat dan pekerjaan tambahannya yang harus dilakukan besok. Sepulang sekolah, Benson langsung pergi ke rumah Amanda. Kedatangannya disambut oleh pembantu yang ada di sana. Dek Benson. Non Amandanya sudah menunggu di paviliun. Kebetulan hari ini dia juga ngajak temannya belajar, kata Bi Erna. Iya, Bi. Makasih. Balas Benson yang segera berjalan menuju paviliun di mana Amanda dan temannya berada. Di sisi lain, Amanda sekarang sedang menunggu Benson. Kali ini dia tidak sendiri. Amanda ditemani oleh Clara. Udahlah, kau jangan pikirin cowok nggak jelasmu itu lagi. Refreshing aja dulu lihat guru les privatku yang ganteng, ucap Amanda sembari merangkul pundak Clara. Aku sekarang lagi nggak minat kenalan sama cowok. Kedatangan aku ke sini tuh cuman karena malas pulang. Soalnya biasanya kan sepulang sekolah aku selalu ketemu dia, ungkap Clara panjang lebar. Udah. Pokoknya lupain dia. Setelah les ini, kita pergi senang-senang ya. Mau ke klub malam lagi nggak? Tawar Amanda pelan. Takut suaranya didengar oleh orang tuanya. Ide bagus tuh. Aku kali ini mau coba minum sampai mabuk, ujar Clara. Ish. Sok-sokan kayak orang dewasa kau. Putus cinta udah mikirin mabuk-mabukan. Janganlah. Sahut Amanda. Dari arah pintu, Benson muncul. Ia berjalan semakin dekat dengan paviliun. Dari sana dia bisa melihat Amanda sedang mengobrol dengan cewek yang duduk membelakangi posisinya. Mata Benson menyipit. Perawakan Clara tentu terasa tidak asing baginya. Meskipun begitu, Benson masih ragu untuk menyimpulkan. Nah, itu dia guru lesku. Sini, Kak. Seru Amanda antusias. Saat itulah Clara menoleh ke arah Benson. Seketika keduanya saling bertukar pandang. Mereka sontak merasa sama-sama kaget. Mata Benson dan Clara membulat secara bersamaan. Kenalkan, Ra. Ini Kak Benson, guru les privatku yang ganteng. Dan Kak Benson, kenaikan ini temanku Clara. Dia lagi putus cinta, makanya. Hush. Amanda.
Kau ini apaan sih? Clara buru-buru memotong ucapan Amanda sebelum dirinya harus menanggung malu lebih banyak. Di sisi lain, hatinya tiba-tiba cemas saat mengetahui cogan yang selama ini dibicarakan Amanda adalah Benson. Sementara Benson, dia hanya bisa menatap kecewa Clara. Dari sikapnya, sepertinya cewek itu memilih bersikap pura-pura tidak kenal. Jika begitu, maka Benson juga akan mengikuti skenario Clara. Benson segera duduk ke depan meja. Di meja sudah tersedia berbagai macam buku belajar. Benson menenggak salivannya satu kali. Dia mendadak diserang perasaan malu. Bagaimana tidak? Benson sadar dirinya tak sepintar itu untuk menjadi seorang guru les privat. Terlebih sekarang di hadapannya ada Clara. Cewek yang selalu mengajarinya saat kesulitan belajar. Aku harus tenang. Dalam hatinya, Benson berusaha menenangkan dirinya. Hari ini kau mau belajar apa? Tanya Benson pada Amanda. Hari ini biologi deh, jawab Amanda. Oke. Benson berlagak seperti profesional. Coba kita lihat. Aku penasaran sama cara Kak Benson ngajarin kami, cetus Clara. Dia jelas sedang mengejek Benson. Seolah dirinya meremehkan cowok tersebut. Benson hanya menghela nafas saat mendengar ucapan Clara. Tetapi jujur saja, itu menyakiti hatinya. Padahal menurut Benson, Clara seharusnya membantu jika masih suka padanya. Jika begitu, maka Benson menyimpulkan bahwa Clara sudah tak punya perasaan apapun padanya. Tapi maaf sebelumnya, tugasku di sini itu untuk ngajarin Amanda. Bukan kamu. Tugas Benson. Clara tercengang. Dia tak bisa berkata-kata lagi. Ini nih, Ra. Ini yang aku suka dari Kak Benson. Dia cool banget kan? Ucap Amanda gamblang. Bersambung.